Nah, ini MBA, mari baca Alkitab. Kita akan langsung mulai dengan melihat dalam komunitas ini apa visi dan misi. Visi dari MBA adalah membuat semua orang Katolik atau Kristen menjadi akrab dengan Alkitab. Dan misinya adalah mengajak semua orang, semua umat untuk membaca Alkitab secara konsisten setiap hari. Dan menyebarkan program MBA ini ke mana-mana, ke komunitas tempat mereka berada. Apakah MBA itu hanya untuk orang Katolik? Memang benar, dulu dibuat itu ditujukan untuk umat Katolik. Tetapi bukan berarti umat Kristen lain tidak boleh ikut. Mereka boleh ikut, asal mau mengikuti ketentuan gereja Katolik. Misalnya, turut membaca kitab-kitab Deuterokanonika. Dan dalam diskusi Alkitab tidak melontarkan pertanyaan yang menyerang iman Katolik. MBA sejarahnya itu dibuat pada tanggal 22 Juli 2016. Dimulai dengan membaca Perjanjian Baru. Penggagasnya adalah Dominikus Agus Gunawan. Pada mulanya grup ini cuma 50 orang, tapi berkembang menjadi 80-an, sehingga akhirnya dibagi dua. MBA 1 dikoordinir oleh Pak Agus dan MBA 2 dikoordinir oleh Bu Hui Hui dari Sanggau. Dalam perkembangan selanjutnya MBA 1 berkembang menjadi MBA 1A dan 1B. Sedangkan MBA 2 pecah menjadi 3, yaitu MBA 2A, 2B, 2C. Nah, setelah program periode pertama selesai tanggal 10 Oktober 2017, jadi pembacaan Alkitab selesai dalam 446 hari, 3 bab sehari. Kita langsung memulai periode kedua 11 Oktober 2017 dan mendapat tambahan 250 peserta, sehingga dibentuk 6 grup baru yang kita namakan MBA Amos, Deborah, Esther, Ruth, Nehemia, dan Yusuf. Kemudian juga muncul MBA OMK. Kemudian MBA juga berkembang ternyata dari anggota-anggota yang berada di tempat lain. Misalnya yang ada di Johor, mereka membentuk MBA Rafael. MBA di Singapura, MBA di Samarinda, dan di berbagai daerah lainnya. Kemudian MBA kedua itu berakhir 29 Desember 2018, periode pembacaannya 445 hari. Dan kita langsung mulai periode ketiga, tanggal 3 Januari 2019. Di sini juga ternyata banyak anggota baru, 300 orang, sehingga dibentuk 6 anggota baru, 6 grup baru. Dan setelah periode kedua berakhir, 22 Maret 2020, selama 445 hari kami membacanya, kita langsung memulai dengan MBA periode keempat, 1 April 2020 kemarin. Dan di situ ada tambahan 200 orang. Sehingga total peserta aktif pada saat periode 4 itu ada 15 grup dalam WhatsApp MBA yang terdiri rata-rata dari 50 anggota sehingga total sekitar 750 orang. Nah, kita terus membaca Alkitab dengan semangat di bawah bimbingan Roh Kudus dan juga MBA mempersiapkan pendamping. Apa itu pendamping? Yang pertama adalah diskusi Alkitab. Kita membentuk satu grup di WhatsApp diskusi Alkitab. Dan itu mulai sejak angkatan pertama. Kita minta beberapa romo menjadi pendamping, menjadi narasumber untuk menjawab pertanyaan umat, dan juga ada awam-awam yang berkompeten untuk memberikan jawaban. Kemudian baru saja pada saat periode keempat ini, pada saat kita work from home, kita mulai omong-omong, ada kegiatan apa lagi nih? Nah, akhirnya kita menyelenggarakan suatu webinar dalam bentuk daring, dalam jaringan dengan menggunakan Zoom, dan kita namakan tuh MBA University. Kuliah perdananya sudah berjalan, tanggal 12 Mei 2020 yang lalu.
MBA University, kenapa dinamakan university? Ini seolah-olah seperti perguruan tinggi, tetapi sebenarnya itu adalah universal dan unity, umum dan kesatuan. Sebagai koordinator, kami menyemakati itu adalah Ibu Teti Huihui. Dan wakilnya Ibu Lana Pelupesi. Kita juga punya alamat email mbauniversity20@gmail.com dan ada rekening BCA-nya. Kalau Anda mau menjadi donatur, silakan. Kemudian visi dan misi dari MBA University itu adalah untuk menjadi satu komunitas ya yang ada di dunia maya bagi orang-orang yang mau belajar, khususnya dalam bidang rohani. Bersifat universal, umum, dan membentuk satu unity, kesatuan. Misinya melakukan pembinaan secara online dengan mengadakan webinar yang bermanfaat bagi umat, misalnya dalam bidang pendalaman iman, Alkitab, pengembangan diri, dan lain-lain. Kemudian juga umatnya diharapkan nanti aktif menggereja di gereja lokal, karena komunitas ini ada di dunia maya. Dan yang ketiga, misinya adalah membangun iman Katolik dengan melibatkan berbagai pihak yang bersifat universal, umum, dengan tujuan membentuk suatu kesatuan, bukan melihat perbedaan. Pengurus dari MBA University untuk periode pertama ini sudah terbentuk. Sebagai koordinator itu adalah Ibu Teti Huihui. Ini beliau dari Sanggau, Kalimantan Barat. Dan wakilnya Ibu Lana Pelupesi dari Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk sekretaris ada Ibu Naili dan bendahara Ibu Afiarini. Ibu Naili juga dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Ibu Afiarini dari Depok, Jawa Barat. Kemudian seksi-seksinya ada seksi multimedia, Pak Mikael Andi, seksi doa, Ibu Francisca, dan seksi acara. Ya, ini Ibu Francisca dari Sintang, Kalimantan Barat, Pak Andi dari Bogor, Jawa Barat, dan seksi acara adalah Pak Agus Gunawan dari Bogor, Jawa Barat. Jadi dalam joke dikatakan tim panitia MBA ini adalah tim barbar. Mengapa? Karena kebanyakan dari Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Kami sudah menyusun acara untuk bulan Mei, itu sudah lengkap setiap minggu, setiap hari Selasa, kita ketemu jam 18.15 sampai 19.45 dengan acara yang sudah tersusun. Minggu lalu, Maria dalam Alkitab dibawakan oleh Pater Robi Wawor OFM. Dan minggu ini kita juga akan melanjutkan dengan Alkitab bagi kaum awam. Nah, ini akan sebagai narasumber adalah Bapak Uskup Malang, Monsinyur Pidiarto Okal. Dan minggu depan kita akan melihat kaitannya dengan Pentakosta, yaitu Pentakosta baru dalam gereja Katolik yang akan dibawakan oleh Romo Arsenius Vikar CSE. Ini beberapa flyer yang sudah kita buat, ini yang minggu lalu, dan kemudian yang minggu ini atau tepatnya nanti sore, peran Alkitab bagi kaum awam. Demikianlah perkembangan dari MBA Mari Baca Alkitab. Sekarang ada diskusinya